Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, pengalaman mengajar 25 tahun. eh Mengajar bahasa Inggris ya, bukan mengajar kimia. Terus S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya penulis atau mempublikasikan lebih dari 20 buku. Ini masterpiece saya. 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Sayangnya buku ini sudah terjual habis di Gramedia ataupun di Shopee maupun Tokopedia. Mudah-mudahan penerbitnya mau mencetak ulang ya. Kali ini kita akan bicara tentang 10 tips belajar bahasa Inggris menurut para ahli ya, dan ini berdasarkan penelitian, bukan omongan saya saja. Nah, banyak orang yang pengen menguasai bahasa Inggris. Dia pengen bisa berbicara bahasa Inggris, menulis bahasa Inggris, mampu mendengarkan bahasa Inggris. Tapi sudah belajar 6 tahun di sekolah, nggak bisa-bisa juga. Why? Kenapa? Nah, eh, faktornya banyak. Kita tidak bisa menyalahkan kurikulum, menyalahkan guru, eh, menyalahkan siswanya sendiri yang tidak ada motivasi. Nah, 10 tips ini, yang pertama, yang paling penting itu adalah kenali kita tuh tujuannya belajar bahasa Inggrisnya untuk apa. Ada motivasi, karena tanpa tahu tujuannya kita nggak akan kemana-mana. Ibarat kita sudah naik mobil, terus nggak tahu tujuannya. Mau jalan, jalan kemana? Kita penumpang, supirnya disuruh kemana? Kita supir, kita nggak tahu arahnya. Demikian juga belajar. Jadi langkah pertama, tentukan dulu. Kita itu mau menguasai bahasa Inggris untuk apa? Oh, saya pengen cari beasiswa ke luar negeri, Pak. Saya ingin bekerja di luar negeri. Saya ingin memahami buku-buku berbahasa Inggris. Saya pengen bisa memahami artikel berbahasa Inggris. Saya pengen setidaknya paham ada podcast di YouTube berbahasa Inggris atau berita Al Jazeera, CNN, BBC, saya paham. Nah, itu dulu. Dijelaskan kita tuh tujuannya belajar bahasa Inggris untuk apa. Tanpa itu sulit bisa menguasai bahasa Inggris. Orang yang bahasa Inggrisnya bagus karena dia punya tujuan. Sejak awal dia sudah tahu bahwa saya pengen dapatkan beasiswa. Dan menurut penelitian, wawancara saya sendiri, orang-orang yang bagus bahasa Inggrisnya sejak awal dia sudah merencanakan. Jadi tidak di tengah jalan lah pengen belajar bahasa Inggris, nggak bisa kayak gitu tuh. Harus terencana. Nah, tanpa tujuan orang tidak tahu mau kemana. Jangan percaya pada ungkapan biarlah hidup bagaikan air mengalir. Kalau mengalirnya ke air jernih, oke. Kalau kecomberan gimana? Nggak mungkin kan? Nah, jadi pertama jelaskan tujuannya kemana. Nah, terkait dengan tujuan, tujuan itu harus tips yang kedua, tujuannya itu harus smart. Nggak bisa bilang saya pengen bahasa Inggris saya bagus, saya pengen fasih, itu nggak jelas. Supaya jelas harus ada menggunakan metode SMART. SMART itu singkatan dari specific, measurable, dapat diukur, kemudian achievable, dapat dicapai, relevan, kemudian time bound. Maksudnya apa? Yang pertama spesifik. Jadi kalau Dede mau menguasai bahasa Inggris, jelaskan pada diri sendiri, saya pengen target misalnya TOEFL 550. Itu spesifik namanya. Oh, saya pengen bisa memahami berita di Al Jazeera, di BBC London. Kalau nonton film, saya tidak perlu lagi pakai subtitle. Atau kalau subtitlenya berbahasa Inggris, saya bisa paham. Saya baca berita di Al Jazeera, di websitenya saya ngerti. Orang ngomong, saya paham. Saya bisa baca buku sederhana berbahasa Inggris, setidaknya buku motivasi. Nah itu, jadi tujuannya harus jelas. IELTS saya pengen targetnya 7, karena saya mau kuliah di Australia di Flinders University kayak Pak Yanto. Itu spesifik. Karena kalau nggak spesifik kita ngambang. Belajarnya juga nggak jelas. Nah, yang kedua itu measurable, dapat diukur. Dapat diukur tuh tadi bisa berupa angka, bisa berupa bahwa saya kalau orang ada podcast saya bisa paham. Jadi spesifik dan measure, ada ukurannya. Atau kalau saya ngerjakan latihan TOEFL, saya bisa ngerjakan dari 10, saya bisa betulnya 7 atau 6.
Itu dapat diukur. Nah, yang ketiga, achievable, dapat dicapai. Jadi kayak tadi misalnya targetnya 550. Itu kan ya achievable, tergantung achievable dapat dicapai atau tidak tuh posisi adik-adik sekarang di berapa angkanya. Pernah pretest TOEFL nggak? Oh, saya baru 400 lalu pengen target 650 tuh nggak mungkin. Kalaupun mungkin ya harus setahun lebih. Kadang-kadang kita cita-citanya terlalu tinggi tapi kita nggak tahu kita berada di mana. Nah, akhirnya ya nggak semangat. Sekarang TOEFL-nya 400, targetnya 670 misalnya. Kan ketinggian. Sementara belajarnya males. Jadi achievable itu ya kalau kita 400 ya mungkin dalam 3 bulan atau dalam 2 bulan bisa dapat 500. Atau dalam sebulan ada loh yang dalam 2 minggu dapat 550. Itu namanya achievable. Kemudian relevan. Nah, relevan itu maksudnya gini, kita belajar target kita IELTS-nya 7. Tapi kita nggak pernah ngomong. Nggak mau belajar speaking. Belajar speaking cuma baca doang. Yang kita pelajari tidak relevan dengan target yang kita inginkan. Kemudian time bound, tentukan waktunya. Mau 3 bulan, mau 6 bulan. Saya 6 bulan, TOEFL saya 550, sekarang saya baru dapat 400. Kemudian saya bisa ngomong dengan topik-topik tertentu dalam bahasa Inggris. Misalnya topiknya tentang describing someone, talking about families, talking about hobbies. Saya bisa, dan itu jangka waktunya terukur. Nah, yang ketiga, menargetkan target harian. Jadi hari ini adik-adik sudah punya jadwal belajar bahasa Inggris setiap hari 30 menit sampai 1 jam. Itu minimal kalau mau bahasa Inggris yang bagus dalam waktu 3 bulan misalnya atau 6 bulan. Nggak bisa belajar bahasa Inggris itu 2 kali seminggu, sejam setengah langsung 3 bulan fasih. Enak aja. Nggak bisa, Rudolfo. Kenapa? Itu butuh proses yang panjang. Namanya juga bahasa. Kosakatanya banyak. Ada tenses, ada grammar, ada listening, ada speaking, reading. Jadi kan ada 7 aspek belajar bahasa Inggris ya. Ada listening, ada speaking, ada reading, writing, kemudian grammar, lalu vocabulary, dan pronunciation. 7. Nah, ini harus dipelajari tiap hari. Bikin jadwal. Bagaimana cara bikin jadwal? Ada tuh di video saya yang lain di YouTube ini. Tapi intinya do something every day. Saya contohkan, misalnya hari ini adik-adik cuma mau nonton sebuah serial bahasa Inggris di YouTube. Ada tuh video pembelajaran bahasa Inggris di YouTube. Atau nonton How to Describe Someone in English. Ada di Oxford Online. Saya pernah bahas juga. Jadi hari itu targetnya cuma itu doang. Bisa paham bagaimana menggambarkan seseorang dalam bahasa Inggris. Yang digambarkan misalnya fisiknya terlebih dahulu, kemudian yang kedua kita menggambarkan karakternya, personalitinya, kemudian kita ngerjakan latihan yang diminta oleh channel tersebut. Besok target kita mungkin listening. Kita dengarkan podcast berbahasa Inggris yang ada transkripnya, atau kita dengarkan biografi Cristiano Ronaldo 5 menit dari Inspire Yourself. Nah, itu. Kemudian yang keempat, eh, buat dicatat ya. Jadi langkah-langkah kita itu ditulis. Orang yang bagus bahasa Inggrisnya, yang sukses belajar bahasa Inggris, mereka menulis. Kalau bisa sih beli buku tulis, buku yang ada bindernya itu. Tiap hari, atau buku agenda, atau buku apa saja. Atau malah aplikasi, tapi aplikasi saya tidak sarankan. Karena aplikasi itu ya bekasnya nggak terlalu. Kalau tulisan itu bisa kita coret. Jadi hari ini kita eh, belajar tentang, tadi saya bilang, talking about family misalnya. Besok saya belajar tentang podcast. Besok saya belajar serial televisi dalam bahasa Inggris. Besok saya belajar
menulis dalam bahasa Inggris, menulis esai di channel yang lain. Ingat, yang kita jelaskan sekarang adalah belajar secara mandiri, tanpa guru. Jadi bikin catatan. Kalau ada aplikasi yang menurut Ade bagus ya silahkan. Kemudian yang kelima, reward yourself for small milestone. Kasih reward pada diri sendiri. Oh, aku sekarang sudah bisa bicara tentang eh, misalnya describing someone. Kalau aku disuruh menggambarkan seseorang, aku bisa. Aku bisa menggambarkan my father, my mother, my three brothers, for example, and I can explain to people what step that I should say in every uh, topic. Nah, mungkin kita merayakannya ya dengan beli coklat, beli Indomie, beli Indomie lagi, karena kos ya. Ya silahkan dengan cara apapun. Atau scrolling TikTok. Nah, kalaupun scrolling TikTok, cari TikTok yang ada bahasa Inggrisnya. Banyak sekarang. Oke, jadi reward. Kemudian nomor 6, eh, pahami diri sendiri, terutama gaya belajar. Gaya belajar itu yang paling populer menurut Bobby De Potter dalam bukunya Quantum Learning, visual, audio, kinestetik, reading, dan writing. Visual itu berarti adik suka dengan gambar. Audio ada suaranya, jadi dengan video. Kemudian kalau kinestetik suka dengan gerakan. Kalau reading dan writing berarti suka nulis. Nah, kalau bisa, walaupun kita cenderung kepada menonton, sebaiknya tetap membaca. Tapi mungkin karena kebanyakan orang yang 86% menurut penelitian itu manusia itu gaya belajarnya itu cenderung audiovisual. Itulah kenapa video itu sangat bagus. Cari YouTube, cari channel-channel terbaik. Ada Inspire Yourself, ada English with Lucy, ada Oxford Online. Favorit saya itu Oxford Online. Nonton itu secara rutin gitu. Tapi beli juga buku, buku percakapan. Kita berinvestasi loh ya, beli buku itu bukan buang-buang duit. Buku yang di Shopee banyak, pergi ke Gramedia, ya harganya mungkin agak mahal. Kalau nggak sanggup ya beli di Shopee. Dan itu kita berinvestasi. Orang-orang yang sukses belajar bahasa Inggris, sekali lagi dia berinvestasi. Nah, orang aja merokok 40.000 sehari dia nggak masalah. Kita cuma beli buku 75.000, mikirnya 15.000 kali. Pelit pada ilmu. Kalau pelit pada ilmu itu orang nggak pernah berhasil. Saya belum pernah ketemu orang yang pelit dengan ilmu lalu sukses. Nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Kemudian yang ketujuh, belajar dari kesalahan. Learn from mistake. Jadi kalau kita salah itu wajar. Misalnya Dede belajar TOEFL lalu sudah berapa kali jumlah nilainya selalu di bawah 500 misalnya. Itu wajar. Orang-orang yang sukses itu berkali-kali dia gagal. Ingat Michael Jordan, tahu ya? Pebulu tangkis dari Korea. Michael Jordan pernah gagal melempar bola ke keranjang sebanyak 9.000 kali. Saya, Pak Yanto, sekalipun belum pernah gagal melempar bola ke keranjang. Kenapa? Nggak pernah main basket. Jadi kalau mau tidak gagal, nggak usah ngapa-ngapain. Dijamin nggak gagal. Cristiano Ronaldo pernah gagal beberapa kali tendangan penalti. Saya, sekalipun belum pernah gagal, nggak pernah main bola. Saya hobinya main catur. Kalau kalah ya saya ulang lagi. Kan di aplikasi. Nah, intinya yang ingin saya katakan ya salah itu wajar. Semua orang yang bagus bahasa Inggrisnya dulu melakukan banyak kesalahan, bahkan diejek. Diejek tuh anunya belepotan, bahasa Inggrisnya pas-pasan. Ada tuh teman saya, bahasa Inggrisnya pas-pasan. Waktu kuliah, dia kuliah di bahasa Inggris Unja. Jelek bahasa Inggrisnya. Ditertawakan. Tapi tahu nggak? Dia sekarang sudah jadi guru besar, melanglang buana 50 negara. Ya, nanti ada waktu saya ceritakan tentang beliau. Kemudian yang nomor 8 ini penting, be consistent. Konsisten. Jadi tidak bisa belajar bahasa Inggrisnya hari ini tiap hari 5 jam, 10 hari berturut-turut. Hari ke-11 santai selama 3 bulan. Nggak bisa kayak gitu. Biar sedikit, setengah jam, 1 jam, tapi rutin. There is no day without learning English. Tiada hari tanpa belajar bahasa Inggris.
Kalau malas, ingat, oh saya punya tujuan, saya pengen keluar negeri, saya pengen TOEFL saya bagus, saya pengen IELTS saya tinggi, saya ingin memperbaiki nasib keluarga saya, dan saya melihat satu-satunya yang bisa mengubah keluarga saya adalah dengan bahasa Inggris. Itu tekad salah seorang mahasiswa saya dulu. Sekarang dia eh, di Belanda ngambil PhD, dapat LPDP 2 kali loh ke Belandanya, dari bahasa Inggris yang biasa-biasa saja, keluarga kurang mampu, penerima beasiswa bidik misi, tapi dia pengen mengubah nasibnya. Dan satu-satunya yang dia nggak bisa mengubah nasib adalah kemampuan bahasa Inggris. Alhamdulillah tercapai. Dan banyak seperti itu. Ingat, spesialisasi saya adalah good language learners. Saya suka membaca penelitian yang terkait dengan orang-orang yang bahasa Inggrisnya sukses. Kemudian yang kesembilan, join online English communities. Tadi sudah saya bilang berlangganan YouTube channel Oxford Online. Kalau perlu berbayar, berbayar. Kalau memang bagus lah ya. Kemudian ikut community. Kalau ada kursus online yang tidak terlalu mahal, terjangkau ya, kita berinvestasi. Kalau kita ngeluar duit, kadang-kadang kan jadi rajin loh ya. Makanya orang mikir, wah, kadang orang mau eh, apa namanya mengeluarkan jutaan asalkan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Nah, kita harusnya juga seperti itu, tapi dengan cara yang positif. Orang konser Blackpink aja sampai bayar 2 juta mau, sampai puasa Daud dianya. Nah, menurut saya sih nggak masuk akal. Tapi kita mengorbankan waktu kita, dana kita, kesenangan kita untuk belajar bahasa Inggris secara rutin, itu malah bagus. Dan yang terakhir, mengingat bahwa bahasa Inggris itu penting dalam hidup. Jadi maksudnya adik-adik belajar bahasa 2 tahun dari sekarang adik-adik belajar bahasa Inggris atau tidak belajar bahasa Inggris, umur adik-adik akan bertambah 2 tahun. Bedanya kalau sekarang belajar bahasa Inggris dengan serius 2 tahun dari sekarang 2025, 2027, betapa fasihnya adik-adik. IELTS-nya 7,5, TOEFL-nya 620 misalnya. Dapat beasiswa Fulbright ke Amerika, seperti mahasiswa saya, namanya Novia. Sekarang di University of Florida. Saya bangga, tiap hari saya lihat dia di Facebook, bangga sekali. Dia bimbingan skripsi saya dari keluarga kurang mampu juga. Tapi semangatnya luar biasa. Nah, itu yang harus diingat, bahwa itu akan penting mengubah nasib kita. Setidaknya ya buat adik-adik yang ya cita-citanya sederhana, pengen ya kalau setidaknya saya bisa lulus PNS, BUMN, setidaknya itu saja dulu. Kalau nggak pengen bercita yang lebih tinggi. Nah, intinya seperti itu. Ketika itu kita pahami, kita lakukan, insya Allah akan berhasil. Oke, mudah-mudahan adik-adik semangat belajar bahasa Inggrisnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan dikirim ke kolom komentar. Insya Allah dijawab. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.